Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Amma ba'du, para jamaah rahimahumullah. Berkata al-imam al-Ghazali rahimahullahu wa ta'ala, kata beliau, setelah kita beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya nama dengan nama Al-Aziz. Minggu yang lalu sudah kita jelaskan bahwa Al-Aziz itu adalah yang mulia, yang tinggi kehormatannya, yang tidak ada bisa menandinginya, yang tidak ada bisa mengalahkannya. Itu kan kembali pengertian Al-Aziz, atau biasa kita sebut dengan yang mulia. Ketika kita sudah beriman, percaya dengan salah satu nama Allah Al-Aziz, apabila iman kita sudah kuat, kata beliau, iman dengan Al-Aziz ini sudah kuat, maka akan menimbulkan akhlak atau perbuatan pada diri kita, sehingga ada pengaruhnya, ada bekasnya di hati kita dengan nama Allah Al-Aziz tersebut. Dan ini kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita juga menjadi orang yang mulia, baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maupun mulia di sisi makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, maka akan menimbulkan akhlak atau perbuatan pada diri kita, yaitu ada keinginan berusaha untuk menjadi orang yang terhormat. Kita ingin menjadi orang yang terhormat dan mulia, baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berusaha menjadikan dirinya tempat berhajat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Aziz, itu yang dicarinya, yang dituntutnya, yang dia peroleh cuma ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan menuntut keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah berkata seseorang sahabat Rasul, sahabat Nabi kita, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Kata beliau, aku rela masuk ke dalam neraka kalau itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mau masuk ke neraka kalau itu disuruh oleh Allah. Kenapa sebabnya? Karena menjunjung perintah
Allah Subhanahu wa taala, dia menuntut keridhaan, kesukaan yang menyuruh. Dia yang dicari itu adalah kesenangan orang yang menyuruh. Sering kita jelaskan, ketika Allah menyuruh makhluknya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, di antaranya para malaikat dan iblis, itu kan semuanya sujud. Di sujud tadi bukan tunduk dengan Nabi Adam, bukan sujud atau ta'abbud menyembah Nabi Adam, tidak. Itu sujud sebagai penghormatan. Iblis ketika malaikat, ketika dia mendapat perintah dari Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat langsung sujud. Langsung sujud. Kenapa? Karena malaikat memahami orang yang menyuruh sujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung malaikat sujud karena ini perintahnya Allah, agar ketika seseorang melaksanakan perintah Allah, dia cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis, ketika disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis tidak mau sujud. Iblis membangkang. Iblis berani menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa sombong, merasa sudah punya ibadah yang luar biasa, sehingga dia menganggap remeh Nabi Adam alaihissalam. Kenapa iblis setelah itu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sujud itu cuma satu kali diperintah oleh Allah. Ada tidak terus-menerus, cuma saat itu saja. Bahkan malaikat yang disuruh oleh Allah sujud itu malaikat yang sudah Allah ciptakan saat itu. Malaikat yang setelahnya itu tidak disuruh oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Tidak harus disuruh oleh Allah, yang disuruh cuma malaikat yang ada saat itu. Contoh kita berwudu, dari tetesan air wudu kita itu Allah ciptakan malaikat. Benar. Berwudu kita sore tadi sebelum maghrib. Setelah kita berwudu, tetesan air wudu kita jadi malaikat. Allah ciptakan malaikat. Malaikat yang Allah ciptakan dari tetesan wudu tadi itu tidak Allah suruh sujud kepada Nabi Adam. Yang Allah suruh sujud cuma malaikat saat Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sujudnya sujud sebagai penghormatan. Jadi orang yang beriman dengan nama Allah Al-Aziz, dia hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kita mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah mendapat perhatian khusus dari Allah taala, maka apa yang dia kehendaki akan mudah diperolehnya. Contoh kita sebagai orang tua, di antara anak-anak kita itu berbeda-beda karakternya, berbeda cara mengambil simpati hati orang tua. Benar? Anak kita yang tua, begini caranya agar kita lebih simpati kepada dia, lebih sayang kepada dia. Anak kita nomor 2, begini caranya, itu berbeda-beda. Nah, masing-masing anak kita itu mencari perhatian dari orang tuanya. Agar apa? Agar orang tuanya senang, agar orang tuanya ridho terhadap anak tersebut. Ketika orang tuanya senang dengan anak tersebut, maka apa yang dihajakannya, yang diperlukannya, cepat orang tuanya mengabulkan.
Begitu juga orang yang beriman dengan nama Allah Al-Aziz itu cuma mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuma mencari perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dengan Al-Aziz yang dicarinya cuma ridho Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mencari kemuliaan dan kehormatan di sisi makhluk. Ada ulama mengatakan, kalau kita ingin mencari perhatian atau mencari kehormatan dari makhluk itu susah dan akan membuat kita kecewa. Tapi kalau mencari ridho Allah Subhanahu wa taala mudah, karena cuma satu Allah taala. Benar kan? Allah mudah. Bagaimana ulama mengatakan, mencari keridhaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah jauh lebih mudah dari mencari keridhaan dan kedudukan terhormat di sisi manusia atau makhluknya. Kenapa sebab demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala cuma satu atau tunggal. Cuma satu. Jadi mudah, tidak kemana-mana, tidak bercabang-cabang. Tujuan kita mantap hanya kepada Allah yang esa, Allah yang ahad. Mudah. Sedangkan mencari keridhaan dan kedudukan di sisi manusia sangatlah sulit atau susah. Karena manusia banyak, ada yang satu senang, namun belum tentu yang lainnya suka. Kita mencari keridhaan, kehormatan dari si A, tapi sulit untuk mencari keridhaan, kesenangan dari si B. Karena antara A dengan B jelas mereka berbeda karakternya, berbeda sifatnya. Contoh kayak kita berumah tangga, kita dengan istri kita, dengan bini kita, itu kadang-kadang maaf, walaupun waktu masih sebelum nikah masih sering mengucapkan kalimat saya, panggilan saya, kan? Benar ya? Kayak anak sekarang B panggilan, kan? Apa lagi? Panggilan sekarang, kan? Ya, kan? Itu kalau baru rumah tangga. Tapi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, apalagi sudah 20 tahun rumah tangga, hilang panggilan sayang tadi, hilang panggilan beb tadi, benar ya? Bahkan dia digelar, umpama bininya maaf hitam, si hitam dipanggilnya, apa? Si hitam dipanggil, hilang sayang, saya hilang. Kenapa? Karena menyatukan dua karakter manusia yang berbeda, yang dilahirkan dari rahim yang berbeda, itu sulit, susah. Makanya kenapa dalam agama itu Allah memberi hak prioritas talak atau cerai itu kepada laki-laki. Karena laki-laki itu punya akal 99, nafsu 1. Kalau perempuan akalnya 1, nafsunya 99. Tapi kadang maaf prakteknya kalah laki-laki. Kalau akalnya 99, kan? Lagi kalah. Kenapa? Ya karena terlalu tinggi ego kita, emosi kita. Kadang-kadang kita tidak mengontrol lagi. Jadi kata-kata talak atau cerai Allah beri haknya pada laki-laki. Jadi ketika ada terjadi keributan di rumah tangga, laki-laki itu lebih lambat mengucapkan kalimat cerai atau talak, karena dia memikirkan apa yang akan terjadi setelah berpisah. Seandainya kalimat talak itu Allah berikan kepada perempuan, aku yakin lo malam hari baca 1000 kali yang laki-lakinya. Benar? Kenapa? Hanya cepat. Ya dia terlalu
karena beda-beda karakter atau pemikiran mereka tersebut. Tapi dengan Allah Ta'ala mudah. Kalau kita punya salah terhadap orang lain, kadang sangatlah sulit untuk bisa mendapatkan kemaafan dan keridhoannya. Bahkan ada ulama mengatakan, kita ini punya kesalahan atau orang lain punya salah dengan kita, maka kita tidak boleh memiliki sifat dendam. Jangan sampai karena orang punya salah dengan kita, kita memutuskan tali silaturahmi dengan mereka. Apalagi itu dengan saudara kita sendiri. Kata ulama, orang yang punya sifat dendam, orang yang memutuskan tali silaturahmi, itu dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dia meninggal dunia di tengah-tengah Ka'bah. Padahal Ka'bah itu mulia. Kita melihatnya saja, itu kata ulama dapat 20 keberkahan. Berumandangnya. Makanya kalau kita ingin ke sana, baik itu melaksanakan ibadah umroh atau haji, maka sering-seringlah memandang foto atau gambar Ka'bah itu. Kenapa? Kalau kita sering melihat, memandang, itu timbul rasa rindu kita. Apalagi kita tempelkan di dalam kamar kita. Mau tidur, memandang Ka'bah, menghayal kita. Bangun tidur, melihat Ka'bah, menghayal kita bagaimana caranya supaya kita bisa pergi ke sana. Itu diamalkan. Cuma dimulai dengan usaha. Jangan memandang foto Ka'bah kan? Mengharap gratis jauh. Jadi kita dengan sebab kita memandang foto Ka'bah tadi, ada keinginan kita untuk berusaha sehingga kita bisa menginjakkan kaki kita untuk datang ke kota Mekah, melihat Ka'bah Baitullah. Ya, orang yang punya sifat dendam, orang yang memutuskan silaturahmi, dia akan terputus dari rahmat Allah sekalipun dia meninggalnya di dalam Ka'bah. Dikatakan kalau kita punya salah terhadap orang lain, kadang sangatlah sulit untuk bisa mendapatkan kemaafan dan keridhoannya. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, apabila kita benar-benar bertaubat kepada Allah, maka semua dosa yang pernah kita lakukan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah rahimakumullah, lalu bagaimana caranya mencari kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi orang yang terhormat di sisinya? Kan kita ini ingin jadi mulia, benar? Setelah beriman dengan Allah Aziz, kita ingin menjadi mulia. Nah, bagaimana caranya, kata Imam Ghazali, agar kita memperoleh posisi kedudukan orang yang mulia itu? Apa saja yang mesti kita lakukan? Nah, ulama menjelaskan, di antaranya kita mengamalkan nama Allah, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz. Itu dibaca 40 kali dalam sehari dan didawamkan selama 40 hari. Dibaca 40 kali sehari ya, diamalkan selama 40 hari. Lah sampai 40 hari, lanjutkan lagi 40 hari. Sampai 40 hari, lanjut lagi 40. Terus begitulah. Baca Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz.
Cuma kita intai, kita pilih waktu yang pas. Membahasa kita jangan sekarang kita waktu harus ada waktu khusus. Umpama kita membaca ya aziz ba'da maghrib, ya setiap ba'da maghrib dibaca ya aziz, ya aziz, ya aziz. Besok ba'da maghrib ya aziz, ya aziz, ya aziz 40 kali. Ketika kita ucap ya aziz, kata beliau, mulut kita ucap ya aziz, hati kita aizzani bika. Ya aziz, hati kita aizzani bika. Paham? Ya aziz, hati kita aizzani, muliakan aku bika dengan engkau ya Allah. Aizzani bika, ya aziz aizzani bika, ya aziz aizzani bika. Mana hati? Mulut yang ucap ya aziz, di hati aizzani. Itu dibaca 40 waktu selama 40 hari. Lanjut lagi 40 hari. Lanjut lagi 40 hari. Insya Allah kita akan menjadi orang yang dihormati orang. Kita akan menjadi orang yang mulia dengan mengamalkan nama ya aziz, ya aziz. Paham? Di 40 kali selama 40 waktu. Waktunya pas. Kalau setiap hari sudah maghrib, sudah maghrib kan? Jangan hari ini sudah maghrib, pagi waktu subuh, jangan. Ya namanya teratur. Jadi harus pas harinya, waktunya. Kalau dia sudah subuh terus. Kalau sudah asar terus. Jadi kita intai waktu kesempatan yang kita bisa mengamalnya secara istiqomah. Ya aziz, dalam arti aizzani bika. Aizzani bika, muliakan aku dengan engkau ya Allah. Artinya kan, ya aziz, wahai zat yang mulia. Nah itu diantaranya kata ulama. Dikata Imam Ghazali, agar kita bisa mencari kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, caranya cuma satu, yaitu bertakwa kepada Allah. Takwa artinya menjalankan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini setiap Jumat kita dengar ketika khotib di mimbar, ittaqullah, usikum bittaqwa. Aku wasiatkan kalian dengan bertakwa. Hanya melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Nah, itulah caranya untuk mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah dimuliakan oleh Allah, insya Allah makhluk pun ikut memuliakan orang tersebut. Kenapa? Karena Allah sudah memuliakan. Makanya kata ulama, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita tanya dalam hati kita, kira-kira apa yang kita lakukan ini disenangi oleh Allah atau tidak? Kalau yang ingin kita lakukan ini disenangi oleh Allah, walaupun satu RT kurang dia senang, lanjutkan. Paham? Allah senang, Allah suka dengan apa yang akan kita lakukan, sekalipun makhluk menentang, lanjutkan. Tidak apa-apa. Tapi kalau Allah mencegah, Allah melarang, walaupun satu pulau kurang nyuruh kita, jangan digeluh. Karena kita cari cuma ridho Allah. Ridho Allah saja. Nah, kalau Allah sudah ridho, maka makhluk pasti akan mengikut. Kalau makhluk ridho, belum tentu Allah meridhoi. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, cintailah sesuatu itu ala kadarnya. Barangkali yang engkau cintai akan menjadi musuh engkau. Bencilah seseorang,
sesuatu ala kadarnya. Mungkin dia akan menjadi orang yang engkau cintai atau yang engkau senangi. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Jangan terlalu cinta, jangan terlalu membenci sesuatu. Belum tentu yang kita benci itu selamanya akan menjadi musuh kita. Belum tentu orang yang kita cintai selamanya akan menyenangi kita. Ini kata Imam Ghazali, cara untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara bertakwa. Orang yang takwa adalah orang yang mulia dan terhormat dan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisinya. Para ulama berkata, apabila engkau belum bisa menjadi orang yang takwa, kita belum bisa jadi orang takwa. Kadang-kadang perintah Allah masih kita langgar. Kadang-kadang perintah Allah masih kita tinggalkan. Kadang-kadang larangan Allah masih kita kerjakan. Belum bisa bertakwa. Maka temani dan dekatilah orang-orang yang sudah takwa. Kita belum bisa bertakwa, maka dekatilah, kawalilah orang-orang yang bertakwa. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi kita mengatakan, jadilah engkau orang alim. Jadilah engkau orang alim. Dan dengan alim ini kita bisa bertakwa. Hanya alim itu berilmu, alimnya berilmu itu bisa menjadi dasar model kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak bisa jadi orang alim, maka belajarlah. Belajar seperti kita ini muzakarah kan, duduk berkeliling mendengar kajian ilmu, ini belajar. Cuma secara lebih terperinci belajar itu pakai kitab. Kalau kita ini masuk kategori yang ketiga, mustami, mendengar. Yang orang mendengarnya kadang-kadang nyangkut, kadang-kadang lepas. Benar ya? Kadang-kadang nyangkut, ada yang nyangkut. Kadang-kadang lepas. Apalagi agi dalam masjid, agi di majlis tinggal. Pulang keluar. Apa? Tanggung dia tinggal. Kenapa? Kadang-kadang kadang faktor fisik kita mungkin karena seharian tercapek, sehingga Pak mendengar tidak fokus lagi. Alhamdulillah kan kita ada siaran langsung di kalau jangan lupa bukit di Facebook kan. Ada. Dia alhamdulillah keuntungannya. Jadikan engkau orang alim. Tidak bisa yang alim ada di kita belajar. Tidak bisa mustami mendengar, bodoh mendengar. Jangan yang yang keempat, patahlik maka engkau akan binasa. Alim deh, belajar kan, duduk di majelis deh. Patahlik maka engkau akan binasa. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi orang yang bertakwa, ibadah kita tengah malam bangun belum mampu, puasa Senin Kamis masih berat, berzikir duduk 10 jam lah pendek bersila, lah batin bersila, guru bersila kan, kita ambil dokter kan, baru 10 menit. Setidak-tidaknya kita mencari kawan, mencari teman, orang-orang yang bertakwa. Atau kita tidak bisa menemani berkawan yang bertakwa. Dalam hati kita ada keinginan, ada rasa cinta kepada orang yang bertakwa. Ini ada kisah. Dia ada seorang hamba nanti di akhirat disuruh oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat masuk ke dalam surga. Sebab ini orang bukan ahli ibadah, bukan ahli ibadah. Dia Allah masukkan ke surga sebab dia mencintai seseorang
yang seseorang itu punya sahabat orang alim. Kata Allah kepada mereka, tanya dengan tulab itu, apakah dia namanya nama yang islami? Makanya sunnah bagi orang tua menamai anak dulu dengan nama yang islami. Ini pengaruh juga nanti di akhirat. Muslim kita katakan kalau kita sudah punya nama, boleh sunnah bagi kita untuk mengganti nama tersebut walaupun tidak sampai ke sidang isbat kan kalau dirubah secara total itu harus sidang isbat ke pengadilan dulu. Kita yang mau ribet cukup biarlah di KTP kita nama pemberi orang tua kita, tapi kita ganti dengan nama yang islami. Jika Allah hai malaikat tanya ini kurang, apakah namanya ada seperti nama orang-orang yang aku cintai, umpama nama Asmaul Husna, Al-Aziz, Abdul Aziz, umpama Ar-Rahman, Abdul Rahman, Allah, Abdullah. Ya Allah, dia tidak punya nama seperti nama Engkau ya Allah. Apakah ada nama Rasul Muhammad, Ahmad, Mustafa, Yasin, Toha, apa? Tidak juga. Apakah dia punya nama sama dengan nama kekasihku, wali-waliku? Tidak juga. Rupa nama kayak nama orang baru. Apa? Nyebut kesusah mereka kan? Tidak termasuk ya Allah namanya nama Islami. Lalu tanya, apakah dia selama hidup pernah makan semajlis dengan orang alim? Tanya mereka, dia pernah juga. Jangankan duduk dengan orang alim, diundang ada tahlil, dia pergi umpama. Ada orang kata syukuran, dia pergi. Apalagi duduk dengan orang alim makannya, berjalan dengan orang alim, dia pernah. Pokoknya kesimpulannya dia pernah apalah. Cuma kata si hamba ya Allah, wahai mereka, aku pernah berkenalan dengan seseorang yang seseorang itu senang dengan orang yang menuntut ilmu. Umpama si Arif ilmu, dia punya teman si B. Si B ini punya teman si C. Si C ini senang dengan si B karena si B ini kawannya dengan si A. Yang hamba dari si D, dia cinta dengan si C karena C ini suka dengan orang yang berteman dengan orang alim, dapat syafaatnya. Lah jauh jalan. Apalagi kalau kita sering semajlis dengan orang alim, duduk dengan para habaib, makan bersama mereka, minum bersama mereka, insya Allah kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara memancing untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi caranya kata Ghazali cuma bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah rahimahullah, mungkin supaya ini kita beri kepada jamaah untuk bertanya, baik masalah yang kita kaji ataupun di luar materi. Kalau bisa kita jawab, bisa bertanya jawab. Mungkin bisa kita sama-sama mencari jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah melakukan selawatan tanpa ada guru maka diperbolehkan hukumnya kita menggunakan tahlilan, bersolawatan, walaupun tidak ada yang meninggal, tidak ada yang meninggal, dia meninggal, walaupun sekedar tidak kita. Ya, umpama di masjid kita mungkin punya kebiasaan umpama
setiap malam Jumat mungkin baca Yasinan, mungkin membaca Al-Barzanji, memakan. Apakah itu dibolehkan? Memang dianjurkan. Memang dianjurkan kita berkumpul di dunia ini melaksanakan satu acara yang itu acara Islami, yang dengan melaksanakan acara seperti itu seperti kita berjanji, membaca namanya Maulid At-Tibai umpama sebagainya, itu salah satu cara kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mengadakan majelis kalau namanya sholawatan, itu pembuktian kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya tidak mesti kita baca sholawat itu cuma sendirian. Kita panggil sahabat-sahabat kita panggil kawan-kawan kita. Apalagi alhamdulillah tahun ini tahun yang keempat gabungan majelis burdah yang dipimpin oleh Habib Alwi Bakut dengan majelis Jamalul Muhibbin yang dipimpin oleh Ustaz Jamaluddin mengadakan majelis arba'in selama 40 malam. Itu pindah dari satu masjid ke masjid, dari satu majlis ke majlis, dan dari satu rumah mengadakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pembuktian kita, cara kita untuk memancing agar Allah menurunkan rahmat pada tempat yang kita bacakan kalimat-kalimat thayyibat, baik itu Al-Quran, zikir-zikir ataupun sholawatan. Di tradisi yang sudah diamalkan, dicontohkan oleh para ulama-ulama kita dahulu. Jadi contoh kita tidak mau ikutan dimanapun ada majlis zikir, majlis yang di situ mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis yang di situ kita bisa meninggalkan maksiat dari kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis yang di situ mana kita bisa mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itulah majlis yang terbaik di permukaan bumi ini. Jangan sampai kita menjauhi majlis tersebut. Tapi perlu kita ingat, umpama ketika kita membaca ayat Al-Barzanji umpama di sini apa di sini? Yasin dalil. Kalau selawat marhaban kan? Nah, ingat ketika marhaban mengiyakan berdiri, itu kita jangan tidak berdiri ya. Jadi ketika mahalukiyah atau asyraqal kan, kita harus berdiri. Kenapa? Itu cara takzim kita menghormati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dikisahkan oleh para ulama ketika kita mahalukiyah asyraqal atau marhaban, itu Rasulullah itu hadir. Makanya sebelum kita kisahkan dulu, jangan sampai waktu ajar sudah itu ada yang mamak ruko, apalagi di depan. Itu bisa menghalang Rasulullah tidak mau hadir. Karena ulama itu pernah mengetes benda sesuatu hadir ketika asyraqal. Itu mereka meneburkan namanya dendul di tempat itu, sehingga apa? Di lantai yang ditebarkan gandum tadi maka ada bekas telapak. Itu mereka meyakini bahwa itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering, makanya kita kadang-kadang tidak merasakan hatinya Rasulullah karena hati kita kotor. Ini anak-anak yang kecil seperti ini yang di bawah 5 tahun yang belum balik, itu kadang-kadang mereka melihat Rasulullah itu hadir, melihat mereka. Nah, kenapa? Karena hati mereka masih bersih, belum ada yang menghalang melihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usahakan ketika terjadi marhaban kita berdiri. Itu cara kita mentakzimi, mengagumi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk. Karena kalau duduk itu ada kisah dulu. Ada kisah seseorang yang ketika marhaban dia berdiri, duduk. Sehingga apa?
Sehingga apa? Dia menyadari bahwa penyakit itu Allah beri karena dia tidak mau berdiri ketika dibaca maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berjanji kalau Allah sembuhkan dia dari penyakitnya ketika maulid Nabi dibaca, dia tidak akan duduk sampai selesai. Akhirnya apa? Allah sembuhkan. Nah, dia buktikan janjinya. Ketika maulid Nabi dibacakan, dia berdiri mulai awal sampai selesai. Ini pembuktian mentakzimi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sampai ingat ada yang berrukuk waktu asyraqul atau ketika majlis tersebut dibacakan maulid Nabi, baik itu Al-Barzanji, baik itu Burdah, baik itu Ad-Dibai, biasa di bawah Ustaz Al-Wawarat, atau maulid yang lain. Jangan ada yang berrukuk. Cuma ada rukuk, taruh dulu, simpan dulu. Lah saya jalan, lah makan, silakan berrukuk. Cuma dibaca untuk makan jalan. Paham? Itu. Lanjut lain. Waalaikumsalam. Yang pertama, amalan apa yang kita lakukan selalu diterima oleh Allah Ta'ala sekalipun ada riaknya. Itu adalah bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ulama tanyakan, kan kata Nabi kita, orang yang bersolawat kepada satu kali Allah balas 10. Nah, kata ulama, apakah itu Rasulullah orang yang hatinya khusyuk ketika berselawat kepada engkau? Kata Rasulullah tidak. Khusyuk atau tidak, riya atau tidak, kalau dia berselawat kepada aku maka Allah balas 10. Kalau dia selawatnya khusyuk dan keadaan bersuci menghadap kiblat, maka itu Allah balas lebih dari 10. Bahkan Allah nyuruh kita sembahyang, Allah dia sembahyang. Allah nyuruh kita puasa, Allah dia puasa. Benar ya? Allah nyuruh kita beribadah, Allah dia ibadah. Tapi ketika Allah nyuruh kita berselawat, Allah memulai zatnya berselawat. Buktinya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yusholluna. Ini kalimatnya fi'il mudhari senantiasa, terus menerus Allah dan malaikat berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu, wahai orang beriman, berselawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah yang paling afdal, yang tetap sampai dapat pahala, itu selawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir la ilaha illallah, itu bisa berdosa kita kalau cara membacanya salah. Makanya kan kata ulama, ketika kita baca zikir la ilaha illallah, maka panjangkanlah kalimat yang panjang. La ilaha illallah. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Dia sini aja kan, benar ya? Lah kayak 100 mereka ini pun macam apa? Mereka kan ke ujung dari benar. Karena cepat kan. Pada sampai la ilaha
sebagai kaum khusyuk hati kita ketika berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini, berapa batas waktu kita boleh bertegur? Itu Nabi kita cuma memberi tempo 3 hari. Dalam kita 3 hari, maka kita akan mendapat akibat dari memutuskan dari silaturahmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemuliaan kepada kita agar kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi makhluknya. Amin amin rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an. Ya Aziz a'izzana bika, ya Aziz a'izzana bika, ya Aziz a'izzana bika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu